May Day pernah dilarang di Indonesia di masa Orde Baru, meski dalam sejarahnya sudah menjadi hari yang diperingati di Nusantara sejak zaman kolonial Hindia Belanda. May Day atau Hari Buruh Internasional diperingati setiap 1 Mei sebagai simbol perjuangan pekerja di seluruh dunia. Sejarahnya berakar dari aksi buruh di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 yang menuntut jam kerja 8 jam sehari. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Haymarket Affair. Sejak saat itu, May Day menjadi momentum global untuk perjuangan hak buruh seperti upah layak, kondisi kerja yang aman, dan lainnya. Di Indonesia, peringatan May Day sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, buruh di kota-kota besar mulai terorganisir dan melakukan aksi untuk menuntut keadilan sosial. Setelah kemerdekaan, May Day bahkan sempat diperingati secara resmi dan terbuka. Pada masa pemerintahan Soekarno, gerakan buruh memiliki ruang politik yang cukup besar dan aktif dalam kancah politik nasional. Situasi berubah drastis setelah peristiwa gerakan 30 September, ketika Soeharto memimpin dalam era Orde Baru. Pemerintah menyingkirkan narasi kelas pekerja, termasuk May Day, dianggap terkait dengan komunisme atau ideologi kiri, karena May Day merupakan bagian dari gerakan buruh internasional, atau yang sering diasosiasikan dengan sosialisme. Perayaan ini dianggap berbahaya secara politik. Selama Orde Baru, May Day tidak boleh diperingati secara terbuka. Pemerintah menggantinya dengan konsep Hari Buruh Nasional, yang lebih bersifat seremonial dan tidak mengandung unsur perlawanan. Selain itu, serikat pekerja dikontrol oleh negara. Aksi demonstrasi buruh dibatasi ketat dan kritik terhadap pemerintah direpresi. Akibatnya, gerakan buruh kehilangan daya tawar politik selama puluhan tahun. Keadaan berubah setelah reformasi 1998 yang menjatuhkan rezim Orde Baru. Era reformasi membuka ruang kebebasan seperti berserikat, berpendapat, melakukan aksi massa, dan mogok kerja. Sejak saat itu, buruh kembali turun ke jalan setiap 1 Mei untuk memperingati May Day dan menyuarakan tuntutan mereka. Perubahan penting terjadi pada tahun 2013, ketika 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Keputusan ini menandai pengakuan resmi negara terhadap pentingnya peran buruh dalam roda perekonomian. Kini, May Day tetap merupakan momen penting bagi buruh untuk menyuarakan berbagai hak pekerja seperti kenaikan upah minimum, upah layak, hapus outsourcing, jaminan sosial untuk rakyat, kondisi kerja yang layak. Di berbagai kota di Indonesia, aksi damai dan demonstrasi masih rutin dilakukan setiap 1 Mei. Jadi, apa makna May Day bagi kamu? Sejarah May Day di Indonesia menunjukkan bahwa hak-hak buruh tidak datang begitu saja, tetapi melalui perjuangan panjang dari masa represi, pengekangan, hingga reformasi. May Day menjadi pengingat bahwa pembebasan kelas pekerja harus terus diperjuangkan.